Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini untuk yang menonton video ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Lia Gandra Hanafiani, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak dosen kita yakni Bapak Anton Nasrullah MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas mengenai sejarah filsafat. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan kata filsafat, terutama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Tapi teman-teman tahu nggak sih bagaimana sejarah filsafat itu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas dalam video ini. Filsafat dalam etimologis atau secara kebahasaan atau bahasa, filsafat berasal dari bahasa Indonesia, atau falsafah dari bahasa Arab, atau filosofi dari bahasa Inggris, atau juga filosofia dari bahasa Yunani. Filosofia berasal dari dua kata, philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Kalau tadi mengenai pengertian filsafat, sekarang kita masuk kepada masa-masa yang terjadi pada sejarah filsafat, yaitu yang pertama ada masa Yunani, yang kedua masa pertengahan, yang ketiga masa modern, dan yang terakhir masa kontemporer. Baik, yang pertama yaitu ada masa Yunani. Nah, pada masa Yunani ini terbagi menjadi dua, ada Yunani arkaik dan Yunani kuno. Pada masa arkaik yang berlangsung pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, masyarakatnya masih berpikiran secara mitologis atau berpikiran berdasarkan mitos-mitos yang ada. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada masa Yunani arkaik ini diantaranya yaitu Homerus dengan karya yang dikenalnya atau yang dihasilkannya yaitu Ilias dan Odysseus. Yang kedua yaitu tokoh Hesiodos dengan karya yang dihasilkannya yaitu Tegonia. Baik, kita lanjut ke masa Yunani kuno yang berlangsung pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Pada masa ini bukan lagi secara mitologis cara berpikirnya, melainkan sudah beralih ke logosentris atau berpikir secara logika atau biasa kita kenal dengan rasional. Tokoh-tokoh pada masa ini yaitu diantaranya Thales dari Miletos, Anaximandros, Socrates, dan tokoh besar diantaranya yaitu Plato dan Aristoteles. Kita beranjak ke masa yang selanjutnya yaitu masa pertengahan atau Middle Age. Middle Age berlangsung pada tahun 270 Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan Kristen. Nah, corak pemikirannya bersifat teosentris atau segala sesuatunya harus berdasarkan agama. Tokoh-tokoh yang ada pada masa ini yaitu diantaranya Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Nah, karena pada masa ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan Kristen, maka masuklah tokoh-tokoh Islam atau pemikir-pemikir Islam yang biasa disebut dengan periode filsafat skolastik Islam yang berlangsung pada tahun 850 sampai 1200 Masehi. Tokoh-tokoh Islam yang ada pada masa ini diantaranya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rusyid. Nah, pada masa ini pula kejayaan Islam dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Selanjutnya kita masuk ke masa abad modern atau masa Renaissance yang berlangsung pada tahun 1400 Masehi sampai abad ke-20. Pada masa ini pemikirannya antroposentris atau memikirkan bahwa manusia adalah sebagai pusat alam manusia. Nah, ada tokoh René Descartes pada masa ini. Dia dikenal sebagai bapak filsafat. Kutipan beliau yakni cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Sekali lagi, kutipannya yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, René Descartes melahirkan suatu konsep perpaduan dari ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Muncullah pemikiran filsafat yang bermacam-macam sehingga berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Baik, kita lanjut ke masa selanjutnya, yaitu masa dewasa ini atau yang biasa disebut dengan kontemporer. Pada masa ini pemikiran filsafatnya yaitu dengan ciri khas desentralisasi manusia. Maksudnya adalah perpindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan peraturan otonomi. Pada masa ini timbullah filsafat analitika. Nah,
selain itu, pada pertengahan abad ke-20 muncul pula aliran-aliran kefilsafatan lainnya seperti positivisme logis, maksud saya, fenomenologi, eksistensialisme, dan pasca strukturalisme. Nah, dari sinilah perkembangan sejarah filsafat muncul. Jadi gimana teman-teman sudah paham kan mengenai sejarah singkat tentang filsafat? Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe pada video ini. Terima kasih.